Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Fitro Zulfiana, NIM 1219074, dan saya Alvina Kristianisi, NIM 1219053, dan saya Intan Nurhasidah, NIM 1219084, dan saya Nihlatul Zulfa, NIM 1219059, saya Fatina Zulfa, NIM 1219046. Yang pertama adalah pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber daya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Macam-macam teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya dan kesohihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis. Sedangkan observasi tanggung adalah menggunakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Observasi tak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya dapat berlangsung di Keuntungan observasi yang pertama, sebagai alat langsung yang dapat meneliti gejala. Yang kedua, observasi yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket atau mengadakan wawancara. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan serempak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh observasi lainnya. Kelemahan-kelemahan observasi yang pertama, banyak kejadian langsung tidak dapat diobservasi, misalnya rahasia pribadi observasi. Yang kedua, observasi yang menyadari dirinya sebagai objek penelitian cenderung untuk memberikan kesan-kesan yang menyenangkan observasi. Yang ketiga, kejadian tidak selamanya dapat diramalkan. Yang keempat, tugas observasi akan terganggu jika terjadi peristiwa tak terduga seperti hujan, kebakaran, dan lain-lain. Yang kelima, terbatas kepada lainnya kejadian berlangsung. Menurut Usman Purnomo 2004 menyatakan ada beberapa petunjuk untuk mengadakan observasi adalah pelajari dulu apa observasi itu. Yang kedua, pelajari tujuan penelitian. Buat cara mencatat yang sistematis, batasi tingkat kategori yang dipakai, lakukan observasi secara cermat dan kritis, catat masing-masing gejala secara terpisah menurut kategorinya. Periksa alat bantunya, waktu yang tersedia, hubungan dengan pihak yang diobservasi, intensitas dan ekstensi partisipasi. Manfaat observasi, menurut Patton dalam Nasution, dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah yang pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan penelitian menggunakan pendekatan induktif.
jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan pertemuan atau discovery. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview atau panduan wawancara. Selanjutnya, hal-hal yang membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain. Yang pertama, pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya. Yang kedua, responden selalu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, pewawancara selalu bertanya. Dan keempat, pewawancara tidak menjerumuskan pertanyaan kepada suatu jawaban, akan tetapi harus selalu bersifat netral. Yang kelima, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan dengan interview with. Ya, selanjutnya wawancara itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama wawancara tak terpimpin dan wawancara terpimpin. Wawancara tak terpimpin yaitu wawancara yang tidak terarah, sedangkan wawancara terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang telah relevan saja gitu. Selanjutnya langkah terakhir yaitu pencatatan hasil wawancara. Nah, hasil wawancara itu harus segera dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Maka si peneliti perlu membuat rangkuman yang sistematis terhadap hasil wawancara. Hubungan satu data dengan data yang lainnya perlu dikonstruksikan sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu. Yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan dan kerugian menggunakan dokumentasi. Keuntungannya ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Dokumen resmi berisi catatan-catatan yang sifatnya formal. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu triangulasi atau penggabungan. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreatibilitas data, yaitu mengecek kreatibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Tujuan peneliti kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Mungkin apa yang dikemukakan subjek salah karena tidak sesuai dengan teori dan tidak sesuai dengan hukum. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh tidak konsisten atau kontradiksi, sehingga dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.